Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afan Al-Ghifari, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan salah seorang anggota dewan atau anggota legislatif yang ada di Kota Bima. Sedikit tentang beliau. Beliau merupakan salah seorang anggota dewan yang cukup aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Baik, selamat pagi. Ya, Bapak. ya, selamat pagi. Bisa diperkenalkan mungkin Pak? Iya, nama saya Amir Syarifuddin. Saya ada di Komisi 3 dan saya di utusan dari Partai Keadilan Sejahtera. Baik. Mungkin kita akan sedikit berbincang tentang hukum tata negara Bapak ya. Langsung saja saya berikan pertanyaannya mungkin. Menurut Bapak, pengertian hukum tata negara itu seperti apa Pak? Secara sederhana saya mengartikannya hukum tata negara itu adalah sistem yang mengatur tata bernegara kita. Misalnya perda, pergub, undang-undang, kepres dan sebagainya. Kapan perda dikeluarkan? Kapan undang-undang dikeluarkan? Apakah undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang yang satunya atau bersaling tindih dengan undang-undang yang satunya? Nah, itu yang perlu dijelaskan oleh hukum tata negara itu. Jadi kalau produk pemerintah atau produk negara yang dikeluarkan itu harus punya rel, harus punya aturan, harus punya cara, dan mengatur itu adalah hukum tata negara. Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah pelaksanaan hukum tata negara setelah era reformasi sudah berjalan sebagaimana mestinya? Kalau ditanya secara umum sih mestinya sudah, karena kenapa? Sekarang kita ini sudah punya MK. MK itu tidak saja menjadi hakim, tidak hanya menjadi juri, tetapi juga menjadi pengawas. Apakah hukum produk pemerintah atau pengatur kebijakan itu sudah sesuai dengan sumber-sumber hukum kita atau tidak? Sumber hukum kita ini adalah Undang-Undang Dasar, Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nah, kalau turunan di bawahnya itu bertentangan atau saling tumpang tindih, maka MK lah yang mengaturnya. Walaupun bukan MK yang yang mencari di mana undang-undang yang salah atau yang saling tumpang tindih, tetapi masyarakat dan elemen masyarakat boleh mengajukan review atau judicial review terhadap MK sekiranya kita memandang bahwa misalnya undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang yang lain. Jadi kalau ditanya secara umum, ya mestinya tidak ada masalah, karena memang setiap yang kita anggap ada yang salah atau kejanggalan, kalau kita merasa diri mencari kebenaran dan datang ke MK, maka MK akan menyelesaikannya itu. Nah, selama kita tidak mengajukan judicial review, ya selama itu juga kita tidak akan pernah tahu bahwa apakah undang-undang A1 dan undang-undang yang berikutnya itu saling bertentangan atau tidak. Cuman kadang-kadang sering terjadi ketika misalnya apakah perlu dihadirkan, misalnya di Kota Bima, apakah perlu dihadirkan perda dalam menghadapi persoalan-persoalan tertentu dalam bernegara, apakah perlu presiden mengeluarkan dekret atau tidak, kapan saatnya dekret dikeluarkan, kapan perpu itu akan dikeluarkan. Nah, itu memang sering menjadi perdebatan bagi ahli-ahli itu. Tetapi seandainya ketika produk itu sudah dihadirkan dan bagi pihak yang lain merasa bahwa produk itu tidak sesuai dengan aturan atau dalam persepsi mereka tidak sesuai dengan tata negara kelaziman, maka kita bisa membawanya ke MK. Dan bagi MK memang harus memutuskan, karena memang amanah undang-undangnya begitu. Jadi kalau ditanya secara umum apakah undang-undang setelah reformasi ini, undang-undang tata negara ini tidak bermasalah, ya saya rasa sih tidak, karena memang buktinya negara kita tetap berjalan saja sesuai dengan. Kalau saja bermasalah tentunya akan ada pertanyaan-pertanyaan, jangan-jangan pengangkatan bupati ini salah, jangan-jangan kehadiran perda ini salah, jangan-jangan pengangkatan presiden itu salah. Maka bagi saya secara umum saya rasa sih baik-baik saja, tidak ada masalah. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya.
Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Sekian perbincangan saya dengan Bapak Amir Syarifuddin SHI. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.